Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Sahabat sekalian, rekan-rekan, dulur-dulur semua sebangsa dan setanah air. Hari ini saya Haji Ali Tabah, Ketua Balai Adat Kearian Tangerang, ingin secara khusus mengucapkan selamat kepada semua rekan-rekan PWI Laskar Sabilillah yang kemarin baru saja menyelesaikan Mukernas pertama di pesantren Nahdlatul Ulum Cempaka di Kecamatan Kresek, yang penyelenggaraannya telah berhasil sukses, dan saya secara pribadi merasa lega karena Mukernas itu berjalan dengan sangat sukses. Saya lihat bahwa hampir semua rekan-rekan PWI Laskar Sabilillah dari berbagai pelosok daerah hadir, dan semuanya dengan antusias melontarkan pemikiran-pemikiran, gagasan-gagasan kebangsaan yang saya kira akan sangat penting bagi persatuan dan kesatuan NKRI secara khusus. Oleh karena itu, saya secara pribadi juga menaruh harapan besar terhadap PWI Laskar Sabilillah yang baru saja selesai Mukernas. Saya berharap pemikiran-pemikiran cemerlang bisa tertuang menjadi gagasan-gagasan progresif ke depan untuk kemajuan bangsa dan tanah air. Kita tahu bahwa banyak sekali unsur-unsur kebangsaan yang belakangan ini tergerus menjadi sesuatu yang nyaris ditinggalkan dan dilupakan. Padahal elemen-elemen kebangsaan itu adalah elemen-elemen yang sangat penting bagi pribadi-pribadi setiap anggota masyarakat Indonesia. Terutama sekali yang harus kita soroti adalah adanya sejarah-sejarah yang terbengkokkan, sejarah-sejarah yang bahkan ada yang berusaha dihapus, ada yang berusaha diselewengkan, ada yang berusaha dihilangkan. Ya. Kita juga tahu ada beberapa upaya yang membuat kita sangat prihatin, yaitu tentang dihilangkannya nama-nama, simbol-simbol dari situs-situs bersejarah kita, dirubah menjadi yang lain. Kita juga tahu bahwa banyak sekali kisah-kisah pahlawan, tokoh-tokoh pahlawan nasional kita yang kemudian tiba-tiba saja berubah sejarahnya. Ini tentu saja akan sangat berbahaya, terutama bagi anak-anak muda Indonesia yang selama ini mereka di sekolah sudah kehilangan porsi sejarah. Karena pelajaran tentang sejarah tidak lagi berjalan seperti dulu, dan anak-anak muda semakin kehilangan cerita sejarah. Maka ketika mereka akhirnya mendapat cerita sejarah yang baru, cerita sejarah yang salah, cerita sejarah yang keliru, cerita sejarah yang dibengkokkan, maka bangsa ini perlahan tapi pasti akan mengalami kemunduran. Bisa jadi bangsa ini juga akan hilang, berubah menjadi bangsa Indonesia yang aneh sama sekali, bangsa Indonesia yang kehilangan jati diri. Oleh karena itu, saya memiliki harapan besar kepada PWI Laskar Sabilillah untuk mampu berjuang sekuat tenaga, mampu bergerak taktis, dinamis, kemudian juga mampu melakukannya dengan tegas dan lugas. Saya berharap PWI Laskar Sabilillah benar-benar mampu mengembalikan sejarah Indonesia ke sejarah yang seharusnya, sejarah yang aslinya. Saya ingin sejarah tentang pahlawan nasional kita kembali dengan nama yang asli, kembali dengan sejarah perjuangan yang asli. Kita juga ingin lembaga besar Islam kita, yaitu Nahdlatul Ulama, juga kembali kepada porsinya yang sesungguhnya, kembali kepada sejarah yang aslinya. Kita juga ingin agar
semua makam-makam yang selama ini sudah berupaya diselewengkan, dipalsukan oleh orang-orang yang tidak menyukai kegemilangan bangsa Indonesia, agar semuanya dikembalikan. Saya ingin PWI Laskar Sabilillah benar-benar mampu segera melakukannya dengan lugas dan tegas, karena begitu banyak ternyata makam-makam bersejarah, makam-makam yang memiliki nilai-nilai kesejarahan, nilai-nilai keluhuran budi pekerti, nilai-nilai ketinggian akhlak, ketinggian karakter bangsa Indonesia itu ternyata dihilangkan. Dan walaupun ini sebenarnya bukan hanya tugas dari teman-teman di Laskar Sabilillah, tapi tugas kita semua sebagai anak bangsa, maka saya juga mengajak kepada semua komunitas budaya, teman-teman yang selama ini menjadi pelaku-pelaku budaya, ayo berjuang bersama-sama dengan kemampuan masing-masing, dengan kadar masing-masing, dengan jalur masing-masing, mengembalikan sejarah bangsa ini ke sejarah yang sesungguhnya, mengembalikan kembali nama-nama besar pahlawan nasional kita, nama-nama yang seharusnya, dan merawat semua situs-situs sejarah, jangan sampai ini berubah, kemudian menghilang, dan anak cucu kita kehilangan sejarah masa lalu bangsanya. Karena Indonesia adalah bangsa yang besar, Indonesia adalah bangsa yang mohon maaf, bangsa Indonesia adalah bangsa yang sudah dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai keutamaan, kekayaan alam yang tidak bisa dibandingkan dengan negara lain, kekayaan sumber budayanya, keanekaragaman budayanya yang tidak bisa dibandingkan dengan negara yang lain. Tidak ada negara di dunia ini yang memiliki kekayaan budaya sehebat Indonesia. Dan kita bangsa yang dikaruniai keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi bangsa yang memiliki kepekaan sangat besar terhadap persatuan dan kesatuan, memiliki kepekaan yang sangat besar terhadap nilai-nilai sosial dan nilai-nilai kemanusiaan. Oleh karena itu, ketika bangsa lain termangu-mangu bertanya-tanya bagaimana Indonesia bisa memiliki kekuatan untuk menggalang persatuan dari sekian ribu suku bangsa, dari sekian ratus bahasa yang berbeda, dari puluhan agama yang berbeda, dari sekian banyak kepercayaan yang berbeda, Indonesia tetap bisa bersatu. Itu adalah suatu keajaiban. Tetapi itu bukan keajaiban yang datang tiba-tiba. Allah sudah mengamanatkan kepada kita bangsa Indonesia untuk menjadi bangsa yang besar, bangsa yang menjadi panutan dari bangsa lain. Oleh karena itu, kembalilah kita kepada kepribadian bangsa kita sendiri. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang memiliki nilai-nilai kemanusiaan sangat tinggi. Renungkanlah baik-baik bahwa hampir tidak bisa dibantah dan tidak akan bisa dibantah. Filosofi negara kita, falsafah negara kita adalah falsafah yang diambil dari saripati Islam, Islam yang rahmatan lil alamin. Dan itu sejalan dengan karakter bangsa kita sejak dulu, sejak manusia-manusia pertama di Indonesia sudah memiliki karakter semacam itu. Kita lihat ajaran-ajaran tradisional bangsa kita, semuanya dari mulai masyarakat tradisional Baduy, masyarakat tradisional Dayak, masyarakat tradisional suku Bayan, kemudian masyarakat tradisional Sulawesi, semua memiliki karakter yang sama, memiliki religi yang sama. Semua memiliki ajaran yang kalau diterjemahkan menjadi bahasa rahmatan lil alamin, bahasa asih, bahasa yang mengagungkan nilai-nilai kemanusiaan. Oleh karena itu, bangsa kita bangsa yang patut menjadi bangsa teladan bagi bangsa-bangsa yang lain, terutama dalam hal menjaga nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai moral, nilai-nilai etika, nilai-nilai peradaban. Dan saya yakin PWI Laskar Sabilillah sanggup mengemban misi besar ini sebagai elemen bangsa yang menjamin kelangsungan kepribadian bangsa Indonesia ke depan. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.